Hai Movie Lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan tentunya siap temani Movie Lovers dengan membawakan alur cerita film dan drama seri yang menarik. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film bergenre komedi romantis dari negeri Thailand yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang guru cantik yang bernama Pleng. Dia merupakan guru bahasa Inggris dan hari itu diketahui sedang mengajar dalam kelas dan sedang menggambarkan suasana di pesawat bersama murid-muridnya. Setelah beberapa saat, kegaduhan terjadi ketika Pleng menjelaskan bahwa pesawat akan jatuh. Akan tetapi semua murid justru tampak bergembira dan jam pelajaran pun berakhir. Setelah itu, Pleng terlihat mengantar semua muridnya. Dan disitulah dia bertemu dengan salah satu mantan muridnya yang bernama Kaya. Rupanya, Kaya datang untuk mengabarkan bahwa dia diterima bekerja di tempat impiannya dan berencana akan pindah ke Amerika. Sebagai mantan gurunya, Pleng ikut senang mendengarnya dan dia pun tidak lupa mengucapkan selamat. Tapi ternyata, Kaya datang bukan hanya untuk menyampaikan itu saja, melainkan untuk meminta bantuannya. Jadi ceritanya dia ingin putus dengan kekasihnya yang merupakan orang Thailand. Karena Kaya sendiri diketahui orang Jepang yang tidak bisa bahasa Thailand. Dan kekasihnya pun tidak bisa bahasa Inggris gitu nih Movie Lovers. Mendengar hal tersebut sempat membuat Pleng bingung. Bagaimana bisa orang yang tidak saling memahami bahasa masing-masing tapi bisa menjalin hubungan? Kaya pun hanya tersenyum dan menjawab dengan konyolnya bahwa itu semua karena cinta satu malam. Pada awalnya, Pleng tidak mau membantunya gitu nih Movie Lovers. Namun, setelah Kaya mengeluarkan tas merek terkenal untuk hadiahnya, seketika itu juga Pleng berubah pikiran dan bersedia untuk membantunya. Di lain hari, ketika Pleng hendak pulang, dia terlihat mampir ke sebuah kafe untuk membeli kopi terlebih dahulu. Ketika mengantri, dia terlihat memesan sambil memakai kardigannya. Tapi ternyata, tangannya malah tidak sengaja mengenai pria yang mengantri tepat di belakangnya. Pria yang diketahui bernama Jim itu langsung marah-marah kepada Pleng. Pleng sendiri juga sebenarnya merasa bersalah kepadanya. Selain itu, dia juga merasa sedikit takut karena melihat penampilannya gitu nih Movie Lovers. Namun di situ Pleng memberanikan diri untuk bertanya apakah dia bernama Jim, yaitu pacarnya Kaya. Setelah Jim membenarkan bahwa dia adalah pacar Kaya, mereka berdua pun terlihat duduk bersama. Dan disitulah Pleng mulai menjelaskan niatnya, yaitu menyampaikan pesan dari Kaya untuk Jim. Pleng menyiapkan laptopnya dan memberikan salah satu earphone pada Jim dan satunya lagi untuknya. Jadi mereka sama-sama mendengarkan rekaman suara Kaya dan Pleng yang akan menerjemahkan ke bahasa Thailand agar Jim paham. Jim sempat tidak mengerti dan Pleng terpaksa mengulanginya. Namun setelah itu, Jim malah marah dan langsung berdiri sembari menuduh Pleng pembohong karena dia tidak percaya bahwa itu suara Kaya. Jim terlihat terus marah-marah sampai menendang kursi. Tindakan Jim itu membuat semua pengunjung kafe memperhatikannya dan parahnya Jim juga memarahi mereka semua gitu nih Movie Lovers. Sampai-sampai salah satu pengunjung mengatakan bahwa Jim kurang waras. Kemudian tidak lama dari itu, Jim langsung keluar dari kafe. Semua pengunjung memperhatikannya dari dalam. Dan tanpa disangka, Jim berbalik arah sambil menatap marah. Rupanya, Pleng dan para pengunjung yang lain menunggu apa yang akan dilakukan Jim. Saat Jim mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan terlihat berjalan kembali ke arah kafe, salah satu seorang pria asal nyeletuk bahwa Jim membawa bom bim.
Mendengar hal tersebut sontak membuat kafe itu menjadi gaduh karena semua pengunjung lari berhamburan untuk mencari tempat bersembunyi. Termasuk Plank yang langsung bergerak cepat sambil menyelamatkan tas barunya sembari berteriak panik. Sementara di luar, Jim melemparkan sesuatu ke arah kafe. Namun setelah beberapa saat, ternyata tidak terjadi apa-apa gitu nih Movie Lovers. Mereka semua pun akhirnya lega. Kemudian Plank keluar dari kafe dan bertanya kepada seorang pegawai yang terlihat sedang membersihkan kaca tersebut. Pegawai itu menjawab bahwa pria yang tadi itu melemparkan sop ayam. Mendengar hal tersebut, Plank terlihat heran sampai meniru kalimat yang diucap oleh pegawai tersebut. Plank benar-benar terlihat kesal di sana. Tentu saja, membuat pegawai itu bertanya apakah Plank mengenal pria tersebut. Dan Plank menjawab tidak mengenalnya. Akan tetapi dia sambil terus mengomel. Karena hal itulah pegawai itu mengira bahwa Jim adalah pacarnya yang memutuskan Plank. Tentu saja, membuat Plank semakin kesal dan langsung membentak pegawai tersebut nih Movie Lovers. Di lain hari, Plank terlihat sedang menutup tempat kursus yang berada di sebuah mall. Ketika Plank sedang mengunci pintu, dia melihat salah satu papan posternya sudah dirusak oleh orang. Menyadari hal tersebut, Plank sedikit panik karena dia seorang diri di sana. Plank langsung bergegas pergi ke basement tempat mobilnya diparkir. Plank berjalan waspada sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak lama kemudian, dia begitu kaget karena mendengar suara motor mendekat ke arahnya. Plank pun mulai berlari sampai melepaskan sepatunya agar bisa lari lebih kencang. Namun ketika Plank sudah di dekat mobilnya, si pemotor itu terlihat mendahului dan langsung berhenti tepat di depan Plank. Dan ternyata si pengendara motor itu adalah Jim. Plank yang takut langsung pasang jurus dengan sepatunya. Akan tetapi Jim dengan mudah langsung membuang semua sepatu Plank. Rupanya Jim masih kesal dengan Plank karena menurutnya dia sudah mencampuri urusannya dengan Kaya. Plank yang tidak terima memaki Jim sampai mengatakan akhirnya dia paham mengapa Kaya ingin putus dengannya. Namun di situ Jim berteriak dan meminta Plank agar menyampaikan kepada Kaya bahwa dia tidak mau putus. Plank sendiri berdalih bahwa dia hanya melakukan apa yang Kaya minta. Mendengar hal tersebut, Jim tidak peduli. Bahkan Jim meminta Plank untuk mengajarinya bahasa Inggris. Sampai-sampai Jim terus mendesak Plank hingga bersandar ke tembok. Jim juga berjanji akan memberinya uang bila Plank mau mengajarinya. Karena takut, Plank terpaksa mengangguk menyetujui hal tersebut. Setelah itu Jim langsung terlihat berjalan ke arah motornya dan mengambil uang dari dalam tasnya. Jim menyelipkan uang itu ke dalam tas Plank sambil sedikit mengancam. Bila Plank tidak bisa membuatnya berbahasa Inggris, maka Plank akan tahu sendiri akibatnya. Jim terlihat langsung pergi dengan cueknya meninggalkan Plank di sana. Keesokan harinya, Plank bertemu dengan Jim di kafe. Dan hari itu juga Plank memulai kursusnya dengan latihan berbicara yang sederhana. Akan tetapi Jim tidak mengerti sama sekali apa yang diomongkan oleh Plank. Jim mencoba membaca gerak bibir Plank, tapi ternyata tetap tidak mengerti. Akhirnya dia memutuskan untuk memesan kopi terlebih dahulu. Saat Jim pergi untuk memesan kopi itulah, Plank terlihat begitu kesal dan mengatakan kalau Jim benar-benar bodoh. Namun meski begitu, Plank bertanggung jawab dengan mencoba mengajari Jim lagi dari dasar, yaitu cara mengeja huruf dengan bahasa Inggris. Namun Jim tampak masih malas. Kali ini, hal tersebut membuat Plank tanpa sadar mengolok Jim yang bodoh secara langsung. Namun Jim beralasan bahwa ini hari pertama kursusnya, dan Plank hanya bisa tersenyum masam mendengarnya. Saat hendak pulang, Plank mencoba bertanya dalam bahasa Inggris, tapi lagi-lagi Jim menjawab dengan bahasa Thailand. Plank pun kesal dan langsung berjalan pergi.
Namun saat di tempat parkir, Jim yang sudah siap pulang dengan motornya melihat Plank berjalan. Dia iseng menawarkan tumpangan, akan tetapi Plank menolaknya. Kemudian, Plank kembali berjalan dengan tidak nyaman karena dari kejauhan Jim terus menatapnya. Scene pun beralih. Plank terlihat sedang mengajar kelas orang dewasa. Di sesi pidato 1 menit, Plank membawa sebuah kotak yang berisi kalimat-kalimat acak yang akan digunakan sebagai bahan pidato para muridnya. Dan tidak lama kemudian, ada seorang pria yang maju dengan senang hati. Dia menyerahkan kertas yang diambil dari kotak tersebut kepada Plank. Kemudian Plank menulisnya di papan tulis dan mulai memberi waktu kepada muridnya itu untuk memulai bercerita dalam bahasa Inggris. Setelah beberapa saat muridnya itu bercerita, dia mengakhiri pidatonya dengan membubuhkan setitik tinta hitam di pipinya, yang ternyata sama seperti milik Plank. Plank pun kaget dan melirik tahi lalatnya sendiri sambil tersipu malu. Kemudian saat malam harinya, Plank kembali mengajar Jim di kafe yang seperti biasa. Karena malam itu kafe penuh, mereka berdua terpaksa duduk di luar. Plank memulai kursusnya dengan bertanya tentang kegiatan dan kesukaan Jim dalam bahasa Inggris. Namun Jim membalasnya dengan bahasa campuran. Tidak lama kemudian Plank merasa tidak nyaman karena sesekali dia terlihat menepuk nyamuk di kakinya. Jim menyadari hal tersebut dan pura-pura mencondongkan tubuhnya agar tangannya mengibas-ngibas di bawah meja untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang mengganggu Plank. Plank sendiri duduk dengan terus berganti posisi. Niatnya agar tidak diganggu oleh nyamuk, namun ternyata beberapa murid sekolah yang berada di belakang meja mereka mengambil kesempatan untuk memotret kaki Plank. Dan mereka pun tertawa setelah melakukannya. Jim yang menyadari hal tersebut tidak suka dan langsung mendekati mereka. Dia berhasil menangkap salah satu bocah-bocah nakal itu. Awalnya, bocah itu tidak mau mengaku, tapi pada akhirnya Jim berhasil membuatnya mengaku. Jim menyita ponselnya dan menyerahkan kepada Plank untuk mengeceknya. Plank pun langsung kaget melihat ada fotonya dan langsung menghapusnya. Sementara bocah itu langsung lari terbirit-birit setelah Jim melemparkan ponselnya dengan kesal. Keesokan harinya, Plank hendak menuju tempat kursusnya. Ketika dia lewat di depan toko buku, dia tidak sengaja melihat Jim berada di sana. Plank pun langsung masuk dan menyapanya. Jadi ceritanya, Jim sedang memilih buku untuk belajar bahasa, dan dia memilih buku tentang lumba-lumba. Namun ternyata dia kesulitan membacanya. Di situ Plank menyarankan buku yang lebih mudah, yaitu tentang Cinderella, tapi Jim langsung menolak sambil mengomel. Singkat cerita, mereka berdua terlihat makan bersama di sebuah kedai. Setelah selesai, rupanya Jim mempunyai kebiasaan unik, yaitu menuangkan sisa kuah ke dalam plastik yang dia bawa. Jim hanya menjelaskan tindakannya bahwa sayang sekali jika kuah makanan itu harus dibuang. Hal itu membuat Plank merasa heran. Meski begitu, Plank tidak banyak berkomentar tentang itu. Dia hanya menyampaikan, ternyata sekarang sudah larut malam. Beberapa saat kemudian, Plank terlihat di antara Jim menuju ke parkiran mobilnya. Saat sampai tepat di depan mobilnya, tiba-tiba ponsel Plank berbunyi. Dia terlihat senyum-senyum ketika membacanya. Jim yang sedari tadi menatapnya jadi penasaran gitu nih movie lovers. Dia iseng bertanya siapakah yang mengirim pesan kepadanya. Plank sendiri mengaku bahwa itu adalah pacarnya. Seakan tidak percaya, Jim mengejek sembari mengatakan agar Plank tidak boleh berbohong. Setelah mengatakan itu, dia terlihat langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Plank. Keesokan paginya, Jim menerima sebuah paket dari Kaya yang sekarang tinggal di Amerika. Ternyata, paket itu berisi sebuah cincin pemberiannya untuk Kaya dulu, yang masih ia ingat sampai sekarang. Kemudian di keesokan harinya, Jim bertemu dengan Plank
dia menyerahkan cincin itu karena tidak mau menerimanya. Di situ Plank bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya. Jim pun mengangguk tanpa ragu. Setelah itu, Jim terlihat mengantarkan Plank lagi ke tempat parkir mobilnya. Di situ Jim sempat bertanya bagaimana Plank komunikasi dengan Kaya. Plank hanya menjawab dengan media sosial. Dari situ, Jim merasa Plank menyembunyikan sesuatu darinya, karena Plank langsung masuk ke dalam mobilnya begitu saja. Jim yang niat hati mau menitip pesan untuk Kaya, terpaksa menulis dalam selembar kertas dan kemudian meminta Plank untuk menyampaikannya. Malam harinya, Kaya menghubungi Plank. Di situ, Plank pun menyampaikan pesan dari Jim dengan menunjukkan cincin yang dia kirim. Plank juga mengatakan, walaupun Kaya ingin putus dengannya, namun Jim akan tetap mempertahankan hubungan mereka. Mendengar hal tersebut, Kaya terkejut dan bertanya, apakah Jim akan menyusulnya ke Amerika. Plank yang sedang minum langsung tersedak mendengarnya di Movie Lovers. Rupanya, Kaya justru tidak senang ketika dia tahu bahwa Jim berencana ikut wawancara kerja dan Plank lah yang mengajarinya bahasa Inggris. Karena hal itulah Plank merasa tidak enak dan mengatakan bahwa selama ini Jim sudah belajar dengan serius. Namun di situ Kaya mengakhiri pembicaraan setelah mengkritik Plank yang tidak menuruti permintaannya. Padahal dia sudah memberikan tas mahal dan bermerek. Di lain tempat, Jim sedang menunggu Plank di kafe biasanya. Sambil mendengarkan lagu, dia pun bernyanyi begitu keras, sampai-sampai membuat para pengunjung lain merasa terganggu. Plank yang datang, dia melepaskan salah satu earphone-nya. Sedangkan Jim, dia langsung bertanya apakah Plank sudah menyampaikan pesannya kepada Kaya. Plank mengiyakan, namun Jim terlihat masih kesal mendengarnya. Setelah itu, Plank terlihat mengajari Jim membuat pesan dalam bahasa Inggris. Karena terlalu cepat, membuat Jim semakin kesal dan tidak bisa mengikutinya. Namun di situ Plank terus memberi semangat kepada Jim. Dia mengatakan Jim harus bisa menguasai pola bahasanya agar bisa berbicara dengan Kaya. Beberapa saat kemudian, Plank memberanikan diri untuk bertanya apakah Jim benar-benar akan menyusul Kaya. Jim mengiyakan. Plank tidak berkata apapun, namun dia mengeluarkan uang pemberian Jim dan mengembalikannya. Setelah itu, Plank terlihat langsung pergi dan pulang dengan mobilnya. Namun dia dibuat kaget yang ternyata Jim sudah berada di depannya dan bersiap dengan motornya. Plank tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Jim. Dia hanya bisa menjerit sambil menyembunyikan klakson ketika Jim bergerak ke arahnya. Plank pun hanya bisa berteriak, dan ternyata Jim melemparkan amplop yang berisi uang ke mobil yang tadi Plank berikan kepadanya. Plank hanya bengong melihat tingkah Jim yang bermanuver dengan motor tepat di depannya. Di situ Plank melihat ada sebuah barang milik Jim yang terjatuh dari dalam tas, dan ternyata itu adalah sebuah buku cerita tentang Cinderella yang sudah diterjemahkan oleh Jim. Di lain hari, Plank menerima panggilan telepon dari Brooke yang mengundangnya untuk datang ke pesta. Plank yang mendengarnya pun merasa senang. Akan tetapi, ketika sampai di hotel tempat pesta diadakan, Plank merasa minder karena sebagian besar tamu undangannya adalah orang kaya gitu di Movie Lovers. Namun setelah Brooke datang, seketika berubah ceria. Mereka bercanda bersama sampai pada akhirnya Brooke mengajak Plank melihat mobil kuno koleksinya. Kemudian ketika Brooke pergi, Plank ceritanya mau mencoba selfie gitu di Movie Lovers. Tapi apesnya, Plank tidak sengaja mematahkan aksesoris mobil itu. Plank yang panik, dia mencoba mengambilnya dengan susah payah. Tapi pada akhirnya, Plank pun bisa dan meletakkan kembali pada tempatnya. Akan tetapi, rasa takut terus menghantuinya gitu di Movie Lovers. Hal tersebut membuat dia bergegas pamit untuk pulang. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa ponselnya tertinggal di sana. Tapi untungnya, Brooke berlari mengejar untuk mengantarkannya. Plank merasa senang malam itu karena ternyata dia menerima Brooke ketika akan melamarnya. Kemudian di suatu hari, ketika Jim berada di tempat kerjanya,
Dia tampak begitu kesal ketika mencoba membaca tulisan bahasa Inggris yang tertera di sebuah mesin. Tidak lama kemudian, salah satu operator menyampaikan bahwa ada tamu untuk Jim. Dia pun bergegas pergi menemuinya, yang ternyata itu adalah Plank. Di situ Plank menyerahkan sebuah buku Cinderella dan meminta Jim membacakan untuknya. Namun Jim menolaknya gitu nih movie lovers. Sambil bercanda, kali ini Plank mengalah dan meminta maaf. Dia bersedia mengajari Jim bahasa Inggris agar bisa menyusul Kaya. Kemudian Jim memperkenalkan Plank kepada teman-temannya. Mereka menyambut Plank dengan ramah. Malam harinya mereka melanjutkan acara makan bersama sambil belajar mengeja huruf dalam bahasa Inggris. Plank tampak begitu senang bersama mereka, apalagi Jim kini mulai ramah kepadanya. Setelah itu, Jim terlihat mengantar Plank pulang. Namun sebelum itu mereka mampir ke sebuah kedai. Sambil ngobrol-ngobrol, di situ Plank merasa heran karena ternyata Jim selama ini tidak mencatat pelajarannya di buku, melainkan di ponselnya. Setelah beberapa saat Plank mengecek semua materi yang sudah ia sampaikan, Plank merasa sudah tidak ada lagi yang harus ia ajarkan. Namun Jim sendiri merasa kurang karena dia belum menguasai pola bahasa yang lebih sulit. Dia meminta Plank untuk terus mengajarinya. Beberapa saat kemudian, Jim iseng mengusir Annabel yang lewat dengan meniupkan sedotan yang berisi air minum. Melihat hal tersebut, niat hati Plank iseng-iseng menirunya, tapi ternyata malah mengenai mata Jim. Hal tersebut membuat pandangan matanya Jim jadi berkurang. Pada akhirnya, Plank terpaksa menjadi petunjuk jalan baginya. Dia jalan begitu cepat sampai ketika menyeberang jalan, pegangan Jim pun terlepas. Plank yang menyadari hal itu pun segera berlari dan meraih tangannya. Dari situlah kini Plank mulai serius membantu Jim. Dia bahkan rela meluangkan waktunya untuk membuat kamus mini tentang kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan Jim. Keesokan paginya, Plank terlihat sedang berkencan dengan Brooke. Dia mengajak Plank untuk melihat perahu miliknya, yang pada akhirnya mereka berdua pun pergi berlayar dengan suasana pantai. Brooke terlihat menghampiri Plank karena hendak mengatakan sesuatu, ungkapnya. Tapi anehnya, di situ Brooke malah bernyanyi sambil memegang tangannya. Setelah selesai menyanyi, Brooke mengatakan bahwa dia mencintainya dan ingin segera melamarnya. Namun Plank sendiri merasa bahwa dia belum siap karena mereka juga baru saja saling mengenal. Mendengar jawaban itu, rupanya tidak jadi masalah bagi Brooke. Plank yang mendengarnya pun hanya bisa tersenyum. Singkat cerita, Plank bertemu dengan Jim di sebuah kafe. Dia beralasan hendak membeli kopi, namun Plank merasa ada yang aneh. Dia mencoba mengintip ke dalam kafe yang ternyata suasana kafe sepi tanpa pengunjung, melainkan penuh dengan balon. Plank pun kaget ketika melihat Brooke yang ternyata berada di dalam kafe Movie Lovers. Karena masih penasaran, Plank mencoba mengintipnya kembali yang diikuti oleh Jim. Di situ Jim sempat bertanya apakah Plank mengenal pria itu. Namun Plank menarik Jim untuk bersembunyi. Jim yang penasaran dia pun bertanya, akan tetapi di situ Plank memotong pembicaranya dan pergi begitu saja. Sampai pada akhirnya Plank memilih untuk bersama Jim gitu di Movie Lovers. Di lobi apartemennya, mereka belajar cara menghadapi interview. Ketika mereka sedang asik ngobrol, Jim mengatakan sesuatu yang membuat Plank menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, Plank melihat Brooke baru saja turun dari mobilnya. Dia pun panik dan memilih untuk bersembunyi sambil bertanya apakah Brooke sudah pergi. Namun Jim menjawab kalau Brooke akan masuk ke dalam. Melihat kelakuan Plank itu, membuat Jim bertanya mengapa Plank takut bertemu dengannya. Entah mengapa, Plank justru menjawab bahwa Brooke selalu mengganggunya untuk berkencan. Jim yang heran dia lantas bertanya mengapa Plank tidak menolaknya saja. Beberapa saat kemudian, Plank akhirnya terpaksa menemuinya. Brooke yang senang dia menunjukkan balon besar bahwa itu mewakili cinta sejatinya.
Mendengar hal tersebut, Plank pun terpaksa mengucapkan terima kasih kepadanya. Brooke menunjukkan makanan yang dibawanya dan mengajaknya untuk makan bersama di dalam. Namun Plank melarangnya gitu nih Movie Lovers. Namun Brooke terus memaksanya dengan mengatakan bahwa dia juga sudah lapar. Beberapa saat kemudian Jim keluar dan bersikap seolah tidak suka melihat kedatangan Brooke. Plank sendiri terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena dia takut Brooke salah paham tentangnya. Namun tiba-tiba Jim mengatakan bahwa dia dan Plank sedang membicarakan sesuatu yang penting. Brooke yang bingung, dia hanya bisa melihat ke arah Plank, tapi Plank hanya menggelengkan kepalanya. Jim bahkan memberanikan diri membisikkan sesuatu kepada Brooke yang membuatnya langsung terpaku mendengarnya. Setelah itu, Jim mengajak Plank untuk masuk ke dalam. Kemudian, ketika di dalam lift, Plank merasa bersalah kepada Brooke. Dia takut jika tindakan Jim tadi itu akan membuat Brooke melakukan bundir. Tapi Jim meyakinkan bahwa Brooke tidak akan berani melakukannya. Mendengar hal tersebut membuat Plank penasaran dan dia pun bertanya apa sebenarnya yang Jim katakan kepada Brooke. Dengan santainya, Jim menjawab tadi dia membisikkan kepada Brooke bahwa Plank sedang hamidun. Plank pun seketika langsung kaget dan mengomel karena takut reputasinya akan hancur. Tapi anehnya, Jim hanya cuek gitu nih Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di lantai apartemen, Jim terlihat langsung pamit. Di lain hari, Plank mengajak Jim ke sebuah pesta. Plank mengenakan gaun putih cantik dengan sepatu pemberian dari Brooke. Dia menuju kafe untuk menemui Jim. Melihat penampilan Plank yang tidak biasa membuat Jim terpesona. Namun di situ Plank merasa kesal karena ternyata Jim belum siap. Tapi pada akhirnya, mereka berdua datang ke pesta dengan penampilan yang sangat rapi. Setelah beberapa saat berada di pesta, seorang tamu tidak sengaja menabrak Jim. Pria tua itu meminta maaf dalam bahasa Inggris, akan tetapi Jim hanya terdiam. Dan akhirnya terpaksa Plank yang menjawabnya. Di situ Plank mengejek Jim karena dia tidak berani mempraktikkan kemampuannya, namun Jim beralasan bahwa dia tadi terkejut. Plank hanya mengatakan jika Jim ingin menguasai sebuah bahasa, maka Jim harus menggunakannya. Bahkan Plank menyarankan agar Jim berbicara dalam bahasa Inggris 3 jam setiap hari. Setelah mengatakan itu, Plank terlihat berjalan mendahului Jim. Dari situlah mereka berdua akhirnya berpisah dalam pesta itu. Plank mencari kesenangan sendiri, sementara Jim terlihat sedang jalan-jalan sambil meneguhkan niat untuk mempraktikkan kemampuan bahasanya. Di dalam pesta itu, ada banyak tamu asing yang melewatinya. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberaniannya, dia akhirnya mencoba untuk menyapa dan mengajak bicara 2 orang asing yang sedang lewat gitu nih Movie Lovers. Akan tetapi yang terjadi malah kacau dan Jim memilih buru-buru pamit pergi meninggalkan mereka. Dari kejadian itu, Jim sangat frustasi, kemudian terlihat duduk sambil menonton tari India. Tidak lama dari itu, ada seorang bocah laki-laki berdiri tepat di bangku Jim duduk. Jim berusaha mendekati dan menyapanya. Dia bahkan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh bocah itu tentang orang tuanya. Bocah itu juga memamerkan kemampuan menarinya kepada Jim. Saat teman Plank tidak sengaja melihat Jim sedang menari bersama bocah itu, dia pun memberitahu Plank. Plank yang melihatnya pun tidak berani menegurnya. Sesaat kemudian Plank menghampiri Jim sambil menenteng sepatunya. Di situ, Jim sempat mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak suka dengan keramaian. Namun karena Plank masih ada keperluan lain, dia tidak menghiraukannya dan menitipkan sepatunya kepada Jim. Jim yang penasaran, akhirnya dia mencoba mengintip Plank yang ternyata sedang membantu tamu asing. Dia pun tersenyum ketika melihat Plank malu karena tidak memakai sepatunya. Kemudian setelah Plank selesai, dia menghampiri Jim dan menyindir halus bahwa Jim sudah mulai menikmati pestanya. Sampai-sampai Jim bahkan berniat menerjemahkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh sebuah band yang tampil di live pesta tersebut. Dia pun menyerahkan kembali sepatu Plank yang sudah copot kedua haknya.
Setelah itu, mengantarkan Plank hingga ke tempat parkir mobilnya. Mereka saling menatap dalam keheningan. Akan tetapi, ketika Jim hendak mengecupnya, Plank buru-buru pamit dan bersembunyi ke dalam mobilnya. Sampai pada akhirnya, Plank meninggalkan Jim begitu saja. Sejak saat itulah, Jim kini tampak murung. Dia menjadi sensitif ketika teman sekamar mengkritiknya karena belajar menggunakan kamus elektronik. Singkat cerita, Jim meminta kepada Plank untuk membuatkan CV untuknya. Plank pun menyetujuinya dan Jim pun datang ke apartemen Plank. Di sana Jim tidak menyangka Plank benar-benar serius membantunya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kaya menelponnya. Karena takut ketahuan Jim berada di situ, Plank meminta Jim untuk duduk di seberangnya dan tidak berkata apapun. Ternyata Kaya berubah pikiran gitu nih Movie Lovers. Dia tidak keberatan jika Jim menyusulnya karena Owen pacarnya sedang pergi selama 3 bulan. Karena itulah Kaya bisa bertemu dengan siapapun yang dia suka. Jadi ceritanya, dia menjalini hubungan secara terbuka kepada Plank. Mendengar hal itu, Plank bertanya bagaimana nasib Jim jika Owen sudah kembali. Ternyata, jawaban Plank membuat Kaya menjadi heran mengapa Plank kelihatan khawatir kepada Jim. Plank menjawab dia hanya penasaran. Kaya yang curiga, dia mendekatkan wajahnya ke layar dan menuduh Plank bahwa dia telah menyukai Jim. Seketika hal itu membuat Plank tidak enak hati. Karena obrolannya itu didengar secara langsung oleh Jim. Dia pun menutup laptopnya. Sementara Jim dengan santai dia bertanya apakah benar semua yang didengar olehnya. Tanpa ragu-ragu, Plank mengiyakan. Jim mengakui bahwa dia mengerti semua pertanyaan Kaya tentangnya. Dia juga mengatakan kalau Plank tidak seharusnya menyukai pria seperti dia. Plank sendiri berdalih mungkin itu hanya perasaan sesaat. Kemudian Plank menyerahkan selembar CV dan juga cincinnya. Karena dia tidak mau merusak misi awal Jim, yaitu menemui Kaya. Scene pun berganti. Jim terlihat sedang menunggu panggilan interview sambil menghafal dan mempermainkan cincinnya. Di sisi lain, Plank memulai kelasnya dengan sesi pidato 1 menit. Seperti biasa, dia mengambil kertas dalam kotak dan menulisnya. Dan kali ini temanya tentang dongeng. Plank terlihat memulai ceritanya, yaitu tentang gadis yang bermimpi menjadi putri. Singkatnya, Plank mengutip satu kata bahwa sebuah cerita tidak harus berakhir bahagia, tapi bagaimanapun itu tetap sebuah cerita walaupun itu di dunia nyata. Kemudian setelah kelas selesai, Brooke memuji cerita Plank. Dia bertanya apakah itu cerita pribadi, namun Plank mengelak dan mengatakan mungkin mirip, tapi Plank meralat dan mengatakan itu hanya cerita saja. Brooke bahkan sempat bertanya bagaimana dengan kata hati sendiri, ungkap Brooke. Apakah Plank rela? Plank hanya menjawab kalau dia pasti bisa. Namun sesampainya di rumah, Plank terlihat menangis nih Movie Lovers. Sepertinya dia tidak rela jika Jim hendak menyusul Kaya, tapi apalah daya. Kemudian Plank mengambil ponselnya dan menuliskan sebuah SMS yang isinya nama pendiri perusahaan untuk Jim. Sementara Jim setelah membaca SMS dari Plank, dia terlihat terburu-buru keluar kantor untuk melihat nama pendiri perusahaan. Dia menjalani tes wawancaranya dengan gugup, tapi pada akhirnya dia pun berhasil dengan lancar. Namun ketika keluar ruangan, Jim tampak lesu. Dia malah membayangkan saat-saat indah bersama Plank. Tiba-tiba, salah satu penguji menghentikan Jim dan bertanya tentang nama pendiri perusahaannya. Singkatnya, Plank terlihat begitu sedih. Dia mengingat Jim seolah sedang mencarinya di sebuah kafe di mana tempat mereka berdua biasa bertemu. Sampai salah satu pegawai yang mengenali Plank tiba-tiba menyerahkan sesuatu kepadanya, yang ternyata itu adalah pesan suara dari Jim. Dia mengabarkan bahwa dia mendapatkan formulir ke Amerika. Itu semua karena bantuan Plank. Di situ Jim juga mengatakan saat terakhir wawancara dengan sengaja menyebut nama Doraemon ketika seorang penguji bertanya tentang nama pendiri perusahaan. Jim mengakui kalau dia mungkin melewatkan hal penting, akan tetapi dia tidak menyesalinya.
Ketika Plank mendengarkan pesan itu, tiba-tiba Jim datang dan mencopot salah satu earphone-nya nih Movie Lovers. Plank yang terkejut, dia hanya bisa terdiam memandangnya. Jim membuat pengakuan bahwa di kafe ini mereka pertama kali bertemu, dan di sini pula Plank mengajarinya bahasa Inggris. Jim meminta Plank agar mau menjadi pacarnya, tapi Plank hanya bisa menangis. Hal itu membuat Jim sedikit malu. Kemudian Jim terlihat membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat mereka berdua tertawa bersama. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sekian dulu review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!